Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan salah satu video dari Prof. Mahfud, yang dimana beliau ini di dalam video tersebut menjelaskan hubungan klan ini dengan Pak Karno di masanya Pak Karno. Nanti kita akan memberikan sedikit ulasan pada video tersebut, tapi sebelumnya kita tonton dulu videonya ya. Ada surat resmi Bung Karno, ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka, kata Bung Karno. Ada surat itu? Ada suratnya, nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh, ya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu, ya. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Iya, ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia tempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang? Melihat penjelasan dari Prof. Mahfud ini, memang sebenarnya sejak di masanya Pak Karno kan klan ini ingin penghormatan yang lebih, kan begitu kalau kita simpulkan. Dan beliau juga menjelaskan begini, Pak Karno itu sebenarnya tidak berteman dengan mereka. Mungkin maksudnya begini, tidak berteman itu bukan menjadi teman dekat begitu. Terbukti tidak ada dari klan ini yang mendapatkan posisi yang bagus di masanya Pak Karno begitu. Kemudian begini, ketika seseorang itu sudah merasa lebih mulia dari orang lain, dengan nasabnya, dengan ilmunya, itu bermasalah begitu. Karena sebenarnya kemuliaan seseorang itu tidak diukur dengan nasabnya, tidak diukur seberapa tinggi ilmunya sebenarnya itu. Maksudnya begini, tidak diukur seberapa tinggi ilmunya itu kalau disertai merasa lebih mulia dari orang lain, maka ya nanti hal itu, ilmu yang tinggi itu tidak membuat dia menjadi orang yang mulia. Dan sangat tidak bagus seseorang itu untuk minta dimuliakan, itu kurang bagus. Sebelum orang itu sebenarnya kan sebelum dia minta untuk dihormati orang lain, maka dia harus menghormati orang lain. Makanya kata orang-orang kampung itu berkata begini, hakikat kita menghormati orang lain adalah menghormati diri kita sendiri. Ya, jangan kita minta dihormati orang lain sedangkan kita tidak mau menghormati orang lain, itu keliru. Kemudian kalau kita melihat di salah satu ayat Ali Imran ya, kalau keliru itu Allah Ta'ala memesan kepada Nabi Muhammad itu untuk lintalahum, bahasa kita mungkin untuk ya beretika, berakhlak kepada masyarakat, kepada orang-orang. Yaitu ayatnya itu kan begini, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Al-ayah dan seterusnya ya. Bahwasanya di dalam ayat ini menjelaskan kan begini, al-muradu bihi hahuna ghalidul kalami liqauli ba'da dzalika ghalidul qalbi. Ay law kunta sayyi'al kalami qasiyal qalbi alaihim lanfaddu anka wa tarakukah walakinnallaha jama'ahum alaika wa alana janibaka lahum ta'lifan liqulubihim. Ayat ini sebenarnya kan begini, yang dimaksud itu adalah ghalidul kalam. Al-muradu hahuna ghalidul kalam, yaitu kalau bahasa lainnya di belakang tadi itu sayyi'al kalam, yaitu bahasanya itu jelek. Bahasanya itu tidak menjaga meriayah terhadap orang-orang yang dia ajak bicara begitu.
pokoknya asal keluar saja. Itu Nabi tidak seperti itu. Nabi itu orangnya itu tidak bifaddin wala ghalitin wala sahabin fil aswaq. Nabi itu ya tidak suka menyakiti orang. Hati beliau tidak keras dan beliau tidak teriak-teriak di pasar bahasanya. Dan beliau itu wala yajzi'u bisayyi'atil sayyi'ata. Yaitu bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi itu kalau disakiti bukan balik nyakiti, tapi memberi maaf gitu Nabi. Jadi andaikan Nabi itu berwatak atau berbicara keras, berbicara bukan keras, berbicara jelek, maka Nabi tentu itu akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Akan tapi andaikan ini tidak mungkin terjadi pada Nabi. Nabi itu berbicara yang jelek-jelek, berbicara pakai bahasa yang jelek atau merendahkan orang lain, maka tetap Allah Ta'ala itu kumpulkan orang-orang itu di dekat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi diperintahkan untuk pakai bahasa yang bagus karena ta'lifan liqulubihim, bahasanya itu kasihan kepada hati-hati masyarakat atau orang-orang atau manusia. Jadi kalau seseorang sebenarnya kan begini, seseorang yang menisbatkan diri kepada Nabi, ya tentu sifat-sifat seperti ini harus ada memang. Nabi itu nggak pernah ini merendahkan orang, nggak bicara kasar pada orang, apalagi orang-orang yang sepuh itu. Kemudian orang-orang yang menisbatkan diri kepada Nabi itu tidak berperilaku seperti Nabi, itu kan masalah. Maka kita tidak bisa salahkan orang yang bertanya, sebenarnya tidak bisa, karena memang faktor sebenarnya pertanyaan itu muncul dari klan itu sendiri sebenarnya. Tapi dengan adanya perbedaan atau hiruk pikuk nasab ini banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang terjadi pada kita semua, terusnya pada kelompok itu ya. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan begini, bahwasanya seseorang itu jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain, jangan pernah merasa lebih harus dihormati dari orang lain, baik karena dia orang kaya, karena ilmunya, karena nasabnya itu sebenarnya tidak boleh. Karena halnya begini, seseorang itu kan kalau pada yang tua harus kita menghormati, pada yang muda kita harus menyayangi. Itu konsep ini terjadi pada siapapun begitu. Ketika ada sekelompok orang atau kelompok klan mengaku dirinya lebih mulia dari orang lain, harus dihormati daripada orang yang lain, itu bermasalah sebenarnya, itu bermasalah begitu. Nah, di polemik ini atau hiruk pikuk nasab ini membuat pelajaran dari klan ini sebenarnya. Ya mungkin itu yang dapat kami beri tanggapan atau ya reaksi kami terhadap video dari Prof Mahfud. Dari kami kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.